Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita sekalian dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam mencari ilmu untuk kebaikan kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita lanjutkan. Kalau tidak salah kemarin kita sampai pada poin yang ke-6, yaitu adamul akli muttaki'an, tidak makan dengan bersandar, yang mana Rasulullah SAW ono sing 6 ono sing 7 ono 8 sing bener sih. Ya 8. Ya wis gak apa-apa diulang saiki. Ben nyambung. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda, la aqulu muttaqian. Aku tidak makan dengan bersandar. Para ulama menghukumi makan dengan bersandar dengan makruh, ya, sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Saat ini benci dalam agama. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang bersandarnya ini. Ada yang memahami secara umum, ya, setiap duduk bersandar, yang mancep dan sebagainya itu termasuk. Ada juga yang memahami bersandar ke salah satu sisi bagian tubuh. Ada juga yang bersandar dengan yang lainnya. Karena ini hukumnya makruh, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari memberikan arahan atau menganggap sunnah duduk ketika makan itu dengan menduduki kaki kiri dan mencacakkan kaki kanan. Mencela makanan. Tenang saudara, tenang ya. Kita ulas sebelumnya, kita ulas sedikit ya sebelum kita lanjutkan supaya lebih nyambung. Jadi karena tadi saya tanya Om Bari katanya bersandar gitu. Gitu. Iya. Sudah, kita ulang saja sedikit. Jadi intinya dimakruhkan ketika makan duduk dengan bersandar, karena ada yang mengatakan ini duduknya orang-orang atau raja-raja luar Arab, ya, yang mana hal itu menunjukkan akan kerakusan pada makanan, ngenak-ngenak no pangan, sehingga menjadikan perut buncit dan sebagainya. Ini ulasan dalam penjelasan para ulama. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mensunahkan duduk itu dengan menduduki kaki kiri dan menegakkan lutut ketika makan. Yang kedua dengan menduduki tumit. Jadi lututnya ditekuk, kemudian tumitnya diduduki ketika makan. Yang mana kedua duduk ini tidak menunjukkan kerakusan makanan atau tidak menjadikan terus pengen makan terus. Wallahu a'lam. Tapi itu beberapa keterangan dari para ulama.
intinya ya kita hindari makan dengan bersandar, apalagi bersandar dengan menyondongkan bagian tubuh ke samping, yang mana pernah kita baca hadisnya tidak boleh duduk ittika, ya, duduk dengan menyandarkan tubuh pada tangan kiri, yang mana termasuk duduknya orang yang dimurkai. Ya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu yang tidak bisa kecuali dengan bersandar, ya ini di luar bahasan. Seperti ketika sakit, ya, atau ketika kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk tidak bersandar kecuali yang bersandar, ya tidak mengapa. Kemudian yang ketujuh adalah tidak mencela makanan. Ini sudah atau belum? Sudah. Ya, dilarang kita untuk mencela makanan apapun rasanya, terimoy, ya, karena Nabi SAW jika suka dimakan, nggak suka ya tidak dimakan. Tidak komentar gak enak, kurang asin, kurang pedes, nggak begitu Nabi, ya. Ini panutan kita. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencelah makanan qatun sedikit pun. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Jika beliau senang, suka makanan itu, beliau memakannya, dan apabila tidak maka beliau tinggalkan, tidak dimakan, tanpa harus memberikan komentar kurang asin, kurang pedas, atau panganan dong ini dan sebagainya. Artinya tidak mencela makanan. Mudah-mudahan nanti kalau disuguhi juga tidak ada komentar-komentar yang aneh-aneh. Yang kedelapan, ada musyibah, tidak kekenyangan. Jadi makan tidak sampai kenyang. Faqad rawa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dan sungguh telah rawa diriwayatkan At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi wa qala hasanun sahih, dan beliau mengatakan hasan sahih. An Miqdad bin Ma'di Karibah, dari seorang yang bernama Miqdad bin Ma'di Karibah radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi. Qala, ia berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin. Ma mala'a, tidak ada yang memenuhi, adamiyun, anak turunan Adam, manusia, wi'an, dari wadah atau bijana, syarron, yang buruk, yang lebih buruk, min batnin, daripada perutnya. Jadi banyak wadah yang dipakai untuk mewadahi air, mewadahi makanan, mewadahi apa saja. Tidak ada yang lebih buruk, kata Nabi SAW, daripada wadah yang namanya perutnya manusia. Bihasbi ibni adama ukulatun. Bihasbi, cukuplah, ibni Adam, cukuplah buat anak keturunan Adam itu, ukulatun, makanan-makanan, yukimna sulbahu. Yukimna, yang apa? Yukimna, menegakkan, sulbahu, tulang punggungnya. Ya, cukuplah makanan-makanan bagi kita itu bisa menegakkan tulang punggung kita, artinya cukup untuk bisa beraktivitas. Fa'in kana la mahalata, fa'in, maka jika kana la mahalata, artinya tidak bisa tidak, fasulusun li ta'amihi, maka sulusun, sepertiga, li ta'amihi, untuk makanannya, wasulusun, dan sepertiga, li syarabihi, untuk minumannya, wasulusun li nafasihi, dan sepertiga untuk
nafasnya. Jadi inilah celaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau boleh dibilang celaan atau kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan buruknya perut itu jika tidak digunakan yang semestinya, maka menjadi sebuah celaan. Ya, tidak ada dari manusia ini anak turun Adam wadahnya yang memenuhi dari wadahnya yang lebih buruk daripada perutnya. Ya, kita tahu apa itu dipangan menungso. Ono aspal itu dipangan menungso. Apa kabeh doyan kabeh menungso. Artinya ya ujung-ujungnya masuk ke perut. Gunung habis, buku-buku habis, KTP habis, sak meja-mejanya habis. Ya. Ujung-ujungnya untuk perutnya dirinya sendiri, perutnya anaknya, perutnya istrinya. Ya naudzubillah kalau didapatkan dari hasil yang tidak benar. Ini anak turun Adam. Kalau hewan, ada yang hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, ada yang pemakan daging. Kalau manusia ini seluruhnya doyan. Ya, seluruhnya doyan. Jadi luar biasa, yang namanya manusia itu luar biasa. Maka Nabi mengatakan tidak ada wadah yang memenuhi yang ada pada anak turun Adam yang lebih buruk daripada perutnya itu. Ya, perutnya itu. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat ya supaya kita mencukupkan perut ini, kita isi dengan sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk bernafas. Jangan kemudian diisi semua dengan makanan atau dengan minuman sehingga tidak ada ruang untuk bernafas. Wareken. Akhirnya megap-megap. Menjadi sesuatu yang dilarang, yang haram. Silakan makan, silakan minum, namun jangan berlebih-lebihan. Ya. Kulu wasrobu wala tusyrifu. Makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Dan sesuatu yang berlebih-lebihan itu pasti semua nggak bagus. Apa saja yang berlebih-lebihan itu pasti nggak bagus. Itu yang kita lihat. Apa yang berlebih-lebihan itu mesti nggak bagus. Sampai pada ibadah pun kalau berlebih-lebihan juga tidak bagus. Kemarin kita baca, ya ada sahabat yang ngotot, ingin puasa terus gitu. Sampai dinasihin Nabi, udah puasa aja, Senin Kemis puasa aja, sampai puasa Daud. Ngomong masih kuat saja, cukup puasa Daud aja. Itu pun setelah dia tua merasa payah getun, gitu. Merasa getun. Apalagi yang tidak ada contohnya, ya malah nggak bagus semua. Karena berlebihan sehingga keluar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa saja yang berlebihan pasti tidak bagus. Berai bagus, ini berlebihan ya nggak bagus. Ya, sampai gak karuan kabeh didelok gitu. Rambutnya, gencone, berlebihan. Maka inilah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan perut ini, urusan makan ini, agar kita isi kalau bisa, ya kalau bisa makanan bagi kita itu hanya sekedar bisa beraktivitas untuk menegakkan punggung kita supaya bisa berdiri, bisa tegak beraktivitas. Apakah aktivitas duniawi atau aktivitas ukhrawi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mumpung enak antem ae gitu. Ya. Pakai aji mumpung gitu. Ya. Mumpung doyan iku gak iso ngrasakno, awak dhewe iso ngrasakno, tekno ae. Ya. Ini bukan seperti itu ajaran agama kita. Nabi sendiri makan secukupnya, bahkan disebutkan dalam Kitabul Jami, Nabi hanya makan Nabi itu tidak pernah kenyang. Di saksian Aisyah radhiyallahu anha, istri-istri Nabi, ya, kehidupan Nabi bersama istri-istrinya itu tidak pernah kenyang sampai 3 hari kenyang, itu nggak pernah.
Sampai 3 hari itu kenyang dari makanan roti ataupun daging. Jadi kan mengambil dunia itu hanya secukupnya saja. Termasuk makanan ini ya sekedar yang dikatakan seperti Nabi ini cukup bisa menegakkan punggung kita untuk beraktivitas supaya tidak loyo. Dan nasihat beliau hanya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Gak mangan, gak ngombe diisi napas tok ae. Sedul terus ae. Aku luwih kuat nyedot napas rokok nih bang. Gak mangan ya wis yang penting rokokan itu kan ono sing ngono iku napas tok. Berapa persen malah. Kemudian yang ke-9 adalah adamun nafhi fi ta'ami wa syarab. Tidak meniup dalam makanan dan minuman. Jadi tidak boleh meniup makanan ketika panas dan juga minuman ketika panas. Biasanya yang ditiup itu karena panas. Jadi tidak boleh meniup pada makanan dan minuman. Masya Allah sampai sebegini Islam itu mengatur kehidupan kita. Rawal Imam Ahmad bi sanadin sahihin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nafhi fit ta'ami wasyarab. Naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nafhi dari meniup fit ta'ami pada makanan wasyarab dan pada minuman. Jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sekalian meniup pada makanan dan minuman. Yang kalau kita hindari ini karena kita mengetahui ini larangan Nabi, maka itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Tapi kalau kita hindari ini karena sukan koncone, apa tak sebul sukan koncone gini bahasa niku. Nah, yo kantuk ganjaran ini iki. Bukan ketaatan. Walaupun sama-sama meninggalkan. Dan namanya amal soleh itu bukan hanya sekedar melakukan, tapi juga meninggalkan. Melakukan karena Allah, meninggalkan karena Allah. Itu adalah amal soleh. Sebagian mencintai karena Allah, benci juga karena Allah, bukan karena duniawi. Sudah bisa diingat-ingat ini, nggak boleh meniup, walaupun katakanlah ini hukumnya makruh, sebisa mungkin kita hindari. Masih ada buku yang bisa kita pakai untuk ngebusti apa? Ngipasi. Masih ada kipas angin yang bisa kita nyalakan. Nggak usah kita tiup. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada hal buruk yang akan menimpa kita jika kita lakukan. Apalagi di musim corona, sebul, hati-hati. Mulutnya dimaskeri kok nampak disebul nono kone panganan. Ya, mesti ini virusnya kena ngene kene sebul nono panganan melebu sampai ke lambung. Jadi walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan meniup pada makanan dan minuman, tapi kita yakin apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW pasti mengandung keburukan. Ya, pasti mengandung keburukan. Faqad rawa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dan sungguh telah meriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Derajatnya hasan sahih. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang anin nafhi fi syurbi. Anin nafhi dari meniup fi syurbi pada makanan, pada minuman. Faqala rajulun, lalu berkatalah seorang laki-laki, al-qadhatu
Al-washu, kotoran. Al-qadah itu maknanya dalam poin di bawahnya itu al-washu, wasah, kotor. Aroha fil ina'i, aku melihatnya dalam wadah. Qala, maksudnya berkatalah Nabi SAW, ahrigha, tumpahkanlah. Qala, berkatalah ar-rajul tadi, fa inni la arwah, maka sesungguhnya aku tidak minum min nafasin wahidin, dari satu nafas. Qala fa'abinil qadah, maka jauhilah tempat minum. Idan anfika, idan kalau begitu anfika darimu. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama pada hadis yang sebelumnya, yaitu larangan meniup pada minuman. Sekali lagi, walaupun katakanlah ini hukumnya makruh, sesuatu yang dibenci, tapi ingatlah bahwasanya yang benci adalah Allah dan Rasulnya, bukan yang benci kita. Maka hendaknya kita berusaha untuk menghindarinya. Walaupun katakanlah ini hukumnya makruh, yang kata sebagian penjelasan, makruh itu adalah sesuatu yang lebih baik ditinggalkan, walaupun dikerjakan tidak berdosa, tetap kita usahakan untuk meninggalkannya, yakni tidak meniup pada minuman ataupun pada makanan. Jadi ingat-ingat yang biasanya ngopi, mungkin kopinya panas, nggak usah ditiup ya mulai saat ini. Nah, ya tadi saat demi sambil ngobrol, sambil wifi-nan, insya Allah adem dewi. Kemudian yang ke-10, ada mutarkil luqmatis saqitah, tidak meninggalkan al-luqmah, sepotong makanan, as-saqitah yang jatuh. Ada mutarki, tidak meninggalkan al-luqmah, sepotong as-saqitah yang jatuh. Tidak meninggalkan makanan yang katakanlah ketika kita makan kemudian ada yang terjatuh, ada yang terjatuh. Walaupun itu hanya sepotong atau sedikit, maka jangan sampai kita buang. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Jangan menjadi sesuatu yang sia-sia, yang mubadir. Rawah Muslimun fi sahihi an Jabir radhiyallahu anhu qala. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, an Jabirin radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Qala, ia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna syaitana, inna sesungguhnya asyaiton, setan, yahduru, hadir. Bahasa kita ini hadir, datang. Ahadakum, kepada salah satu dari kalian, inda kulli syai'in, pada semua keadaan, min sa'nihi, dari keadaannya. Indah di sisi kula, setiap syai'in, sesuatu, min sa'nihi, dari keadaannya. Jadi sesungguhnya setan hadir kepada kita sekalian ini dalam semua keadaan kita. Hatta yahdurahu inda ta'amihi, hatta sehingga yahdurahu, dia mendatanginya. Jadi setan itu datang inda ta'amihi, ketika kita ini makan. Inda ta'amihi, di sisi makanan kita, di sisi makanannya. Ini artinya ketika makan, setan itu hadir pada salah satu dari kita ini pada semua keadaannya, sampai pun dia juga hadir saat kita makan. Faidah saqatat min ahadikumul luqmah, faidah, dan apabila saqatat, jatuh, min ahadikum, dari salah satu kalian, al-luqmatu, sepotong dari makanan,
Falyumit, maka hilangkanlah maka nabiha, apa yang ada padanya. Maksudnya ada yang apa yang ada padanya min adza, dari kotoran, dari sesuatu yang kotor, yang mengganggu. Summa liyakulha, summa kemudian liyakulha, hendaknya dia memakannya. Wala yada'ha, dan janganlah yada'ha, dia meninggalkannya, meninggalkan makanan itu lisyaitani, untuk setan. Faida, maka apabila faragha, telah selesai, falyal'aq, hendaknya dia jilati asabi'ahu, jemarinya, jari-jarinya. Fa innahu, karena sesungguhnya dia la yadri, tidak tahu, fi ayyi ta'amihi, pada makanan yang mana takunul barokah, adanya barokah, yang menjadikan makanan itu berkah. Jadi Rasulullah SAW bersabda sebagaimana disampaikan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya setan itu hadir pada semua keadaan kita. Ya, setan itu sebagaimana kita ketahui musuh yang sangat nyata bagi kita, musuh besar bebuyutan, ya, musuh turunan bebuyutan sejak zaman dahulu. Maka dia akan berusaha semaksimal mungkin menjerumuskan kita. Oleh karena itulah dia hadir pada semua keadaan kita. Saat kita minum, saat kita makan, saat kita sholat, bahkan setan juga hadir. Dalam kondisi ibadah pun kita didatangi oleh setan. Makanya Rasulullah SAW mengkabarkan ketika dikumandangkan azan, setan itu lari. Ya, lari sekencang-kencangnya sampai terkentut-kentut. Sambil menutup telinganya agar tidak mendengar azan. Ketika selesai dia balik lagi. Bahkan ketika kita sholat, dia juga hadir. Dan itu bisa kita fahami dari sabda Rasulullah SAW. Setan itu hadir di antara kita orang yang sholat. Makanya suruh merapatkan shaf supaya setan tidak ada di antara kita. Walinu fi aidikum. Nabi SAW mengingatkan, sawu sufufakum, luruskanlah shaf-shaf kalian, ya, di antara yang selalu beliau sampaikan. Atau sawu watarasu, atau dengan kalimat-kalimat yang intinya suruh meluruskan dan merapatkan. Namun tetap harus berlunak, jangan keras terhadap tangan-tangan saudara kita. Walinu fi aidikum, walinu fi aidi ikhwanikum, dan hendaknya kalian bersikap lunak pada tangan-tangan saudara-saudara kalian. Jadi ojo wacancang ketika sedekap, ketika ruku, ketika sujud, sampai gitu. Harus bersikap lembut. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan itu hadir di antara orang yang sholat itu mithul khodaf, sekecil cempi gitu, ya, sekecil cempi. Jadi intinya adalah suruh merapatkan. Dan kabar yang kita dapatkan, setan itu hadir, dan itu harus kita imani. Ini perkara yang mengimani perkara yang gaib. Jadi sampai pada ibadah pun setan itu juga hadir untuk mengganggu kita. Makanya dalam sholat kadang-kadang ingat apa-apa dalam sholat, kemudian terasa seperti mau kentut, ya, dan sebagainya. Lupa rokaat, ya, lupa bacaan, ya, itu kita alami. Kadang-kadang kita ngimami gitu seperti itu, kayak gelambiar gitu. Akhirnya biasanya dibaca kadang-kadang lupa. Ya, oleh karena itulah hal-hal yang bisa menghalangi dari leluasannya setan dalam menggoda kita itu hendaknya kita usahakan. Ya, termasuk dalam masalah makanan ini. Jangan kita jadikan ngerumat setan itu, kayak makanan setan, jadi gemuk setannya. Ya. Mau apapun didatangi setan, termasuk ibadah, mau ngaji juga begitu. Makanya suruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Ketika mau bercampur dengan istri juga begitu. Makanya suruh berlindung kepada Allah. Dia masa setengah nih?
Ya, berlindung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jauhkan dari setan. Mau makan juga begitu kan? Kemarin sudah kita baca. Jadi kalau kita makan sampai lupa pun disuruh tetap baca bismillah supaya setan tidak ikut makan. Pokok intinya semua keadaan setan itu hadir dan harus kita imani dan harus kita sadari ini supaya kita juga senantiasa menjaga diri dari setan ini. Termasuk makan dengan tangan kiri. Ya. Sudah kita baca hadisnya, minum dengan tangan kiri. Ya, kita dilarang karena dengan makan minum dengan tangan kiri maka kita mengikuti setan. Kita mengikuti setan. Kita terjebak dalam jebakan setan. Walaupun makan lombok. Ketika kita makan, maka adab di dalam makan suruh baca bismillah. Ya. Ketika makanan itu jatuh, maka kata Nabi jangan dibuang. Ambil makanan itu, bersihkan kotorannya, yang tidak bisa dimanfaatkan dibuang, yang bisa dimanfaatkan dimakan. Jangan sampai itu dimakan oleh setan sampai sebegitu. Sepotong sekecil, jangan berikan setan. Dan kapok ya, tuman. Ya, permusuhan kita dengan setan itu sampai sedetil itu. Tapi kebanyakan malah setan itu menjadi teman kita. Setan menjelma jadi apa. Akhirnya kita tidak terasa kalau berteman dengan setan. Gitu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak tip-tip agar tidak berteman dengan setan, agar tidak gemuk no setan, nyeneng no setan dan sebagainya. Ya, karena setannya nggak kelihatan, maka kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk zikir pagi sore, ya. Baca ayat kursi itu kan bagian dari zikir pagi sore dan seterusnya. Jadi pada adab ini, adab di dalam makanan, kalaupun makanan itu jatuh, walaupun sedikit, sepotong atau apa, hendaknya kita tetap manfaatkan. Ya, hendaknya kita tetap manfaatkan. Karena kita tidak tahu barangkali di situ barokahnya. Ya. Kemudian yang petunjuk Nabi yang lainnya adalah setelah makan. Kalau dalam hadis yang lainnya kita baca alhamdulillah kan. Baca doa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa bisa mendapatkan makanan, bisa makan, masih bisa merasakan nikmatnya makanan dan sebagainya. Kemudian sebelum kita bersihkan tangan kita, maka disunahkan untuk kita jilati, Bang. Kita jilati jari jemari kita. Artinya ini menunjukkan bahwasanya makan itu sunnahnya itu dengan jari, dengan tangan kita langsung, bukan dengan sendok. Apa nggak boleh? Boleh, jangan salah paham. Apa aja nopo mangan sendokan bid'ah. Oh, kita salah paham kan? Jadi harus kita jelas. Jadi karena Nabi petunjuknya seperti ini, ya berarti sunnahnya itu makan dengan tangan kita, dengan langsung ya, tangan kanan ini. Ada dengan sendok tidak masalah. Ya tidak masalah. Tapi tidak ada kesempatan untuk menjilati. Ya karena yang disuruh menjilati itu jari jemari. Jadi kita jilati. Sudah praktek Pak Sultan? Ya makan jari jemari. Sudah kadang-kadang. Akal lali ini soalnya. Dalam riwayat yang lain, kalau nggak kita jilati sendiri, kita suruh jilatkan orang lain. Loh iya gitu. Ya mungkin kita tertawa karena terasa asing, karena tidak kita amalkan. Nah, coba sama praktekkan dengan istri, ya tambah mesra. Yang jilati yang, wah dipraktek aja paling lagi. Gitu. Jadi itu sunnahnya, bukan apa wah Islam ini geragas, enggak. Apa yang kita lakukan semata-mata karena akhirat. Karena untuk kebahagiaan kita akhirat, yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ini menunjukkan geragas, enggak.
Termasuk petunjuk Rasulullah SAW, karena kita tidak tahu dari makanan yang mana yang menempel dalam tangan kita ini yang ada barokahnya. Kita nggak tahu. Ini kan urusan kebaikan, bukan geragas-geragasan. Sawangan nih, gak ada panganan sampai dijilati ngono. Ini hanya persepsi orang aja, dan itu kita nggak usah hiraukan. Ya. Capek ngurusi omongannya orang. Jadi ini dipraktekkan insya Allah ya. Nanti kalau saya lupa ingatkan ya. Saya kadang lupa juga gitu jilati. Enggak ya makannya gak nganggo sedot lagi. Mana pangan itu gak nggo? Nah, itanya itu. Ngaji panganan nih. Iya, manusia butuh makan. Tapi makanannya kan gak banyak. Sudah kita teruskan. Adamul qirani fit tamri wa nahwihi idza kana ya'kulu ma'ahadin illa bi'izni. Tidak menggandengkan pada kurma dan lainnya apabila makan bersama salah satu bersama ya'kulu ma'ahadin bersama seseorang kecuali illa bi'izni, kecuali dengan izinnya. Jadi adamul qirani tidak menggandengkan fit tamri dalam kurma wa nahwihi dan selainnya idza kana apabila adalah yakulu dia makan ma'ahadin bersama seseorang illa biizni kecuali dengan izinnya. Nah, ini adab makan bersama, ojo kok mentang-mentang iso cepet terus was-was wae gitu ya. Ojo kok mentang-mentang tangannya luwih gede nyekel langsung luru. Langsung telu kan. Ya, tempe sak pelase harus izin koncone dhisik. Ya. Ini mangan dhewean gak ngono, mangan mek loro ya kudu koyo ngono, izin dhisik. Karena yang kita makan itu ada hak saudara-saudara kita. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita lebih mengutamakan saudara muslim kita. Orang Islam itu bukan orang yang egois, tapi orang yang tidak egois. Ya. Yang tidak egois, mementingkan diri sendiri. Ya, kalau kita baca sejarah ada para sahabat bagaimana persaudaraan mereka dengan saudaranya yang lain, ya masya Allah luar biasa. Sampai pada minuman yang sangat dia butuhkan menjelang akhir hayatnya saja, dia relakan untuk saudaranya. Dalam sebuah peperangan yang terluka, merintih air, ya ketika dikasihkan air ini. Ketika air itu sudah diambil mau diminum, mendengar di sampingnya saudaranya juga merintih air, tolong kasihkan saudara saya itu. Kemudian dikasihkan sana. Ketika dia mau ambil minuman itu diminumkan, mendengar suara yang sama minta air, kasihkan saudara itu. Kasihkan saudara. Sampai kata si orang yang bawa ini, sahabat yang membawa ini, yang meriwayatkan ini, sampai dikembali kepada orang yang pertama sudah meninggal dunia. Sampai sedemikian itu mementingkan saudaranya. Padahal air waktu itu sangat dia butuhkan menjelang akhir hayatnya, kan sangat haus atau gimana, payah banyak darah yang keluar, masih mementingkan saudaranya. Masuk mangan barengan podo mangan ya, gak kanti royoan gitu. Kemarin ada video ketek royoan panganan itu melayu. Marang ngono video uang royoan panganan blangsing wisen iki kabeh. Wah, anten. Komentare bedane manusia dan kerah. Ya manusia memang luar biasa. Jadi adabnya ketika makan dengan orang lain, makan dalam satu talam, satu piring, agar tidak mengambil double kecuali dengan izin dari temannya, teman makannya. Aku makan double yo, wetengku luwih gede di bang sampean. Sampai saya ini kan gak apa-apa kan ya. Ya wis silakan ya. Oh. Ya. Sudah ridho gitu. Tapi kalau dikira-kira iki ngomongnya wedi, ya, aslinya kepaksa ya aja. Nek menurut kaidah Ustaz Khalid gak oleh haram iku. Ya. Nek kaidah aku ya nahnu nakum bidzahir. Kita menghukum secara dohir itu ya. Tapi ya tetap kita duwe rasa kira iya ini kepaksa apa ora gitu kan.
Ya, jadi walaupun kita yang kasih makan gitu kan, kadang-kadang kan kita tuan rumah, kita nyugoi kan gitu, mangan barengan. Sepurane ya aku rada akeh yo, ngono wae. Ya klub gak ijo deh. Udah kayak mangan. Ya, gitu kan. Nah, tetap kita harus izin kepadanya dan tentu saja kita bisa pastikan dia ridho, dia ikhlas. Ya, dia ikhlas. Fa fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaqruna ar-rajulu baina tamrataini jami'an hatta yasta'zina ashabahu. Nah, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaqruna rajulu, ayyakruna untuk menggandengkan ar-rajulu seseorang baina tamroini di antara dua kurma jami'an bersamaan atau semuanya, hatta yasta'zina, hatta sampai yasta'zina, dia minta izin ashabahu, temannya, sahibnya. Jadi jangan sampai kita makan sesuatu yang haram kita makan karena bukan hak kita sepenuhnya. Nah, ini yang sering kita lupa. Memang kita tidak makan babi, memang kita tidak makan makanan yang tidak disembelih, tapi seringkali kita lalai dari makan makanan yang kita makan dari cara kita dapatkan dengan cara yang tidak benar. Ini yang sering terabaikan. Kalau nggak makan babi saya tahu ini haram gitu. Makan bangkai haram, makan pitik haram nek colongan. Tapi bagaimana cara mendapatkan pitik itu? Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. No, pitik gak mulai mangani karaku ya tak beleh seto susune. Nah. Ini harus kita perhatikan. Wedhus. Kemudian yang ke-12, alhamdu ba'da ta'am, memuji Allah Subhanahu wa taala sesudah makan. Fa fi sunani Abi Dawud bi sanadin sahihin, disebutkan dalam Sunan Abu Dawud. Jadi Imam Abu Dawud mempunyai kitab namanya Sunan Abu Dawud. Kalau Muslim, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad. Di dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih, an Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala, apabila akala beliau makan, au syariba atau beliau minum, qala, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwagha wa ja'ala lahu makhraja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang at'ama, memberi makan, wa saqa, dan memberi minum, wa sawwagha, maknanya memberikan kemudahan masuknya makanan kepada tubuh, yang tubuh bisa menerimanya dan tidak membahayakan dengannya sehingga menjadi sakit dan sebagainya dan seterusnya. Jadi alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, alladzi at'ama, yang telah memberi makan, wasaqa, dan beri minum, wasawwagha, dan memberikan kemudahan. Makanan dan minuman itu bisa masuk dan diterima oleh tubuh kita, wa ja'ala lahu makhraja, dan menjadikan baginya jalan keluar, yang mengeluarkan makanan tersebut menjadi, setelah diproses menjadi kotoran yang bisa keluar. Ini kita ucapkan sesudah makan. Jadi doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwagha wa ja'ala lahu makhraja.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan dan minuman dan kemudahan masuknya makanan sekaligus memprosesnya dan menjadikan baginya jalan keluar untuk mengeluarkan kotoran. Hamdun saniyun ba'da ta'am. Pujian yang kedua sesudah makan. Jadi ada beberapa doa yang bisa kita amalkan sesudah makan. Di antaranya yang sudah kita baca tadi. Kemudian ini yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Umamah radhiyallahu an. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau idza rafa'a ma'idatahu, apabila beliau mengangkat dari lambungnya, mengangkat makanan dari lambungnya, artinya selesai makan. Qala, beliau mengucapkan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Doa yang kedua sesudah makan yang bisa kita amalkan, tentu saja kita hafalkan. Kalau belum hafal bisa dihafalkan. Yang kurang lebih artinya alhamdulillah, segala puji milik Allah, atau segala puji bagi Allah, katsiran thayyiban, dengan pujian yang katsir, yang banyak. Thayyiban lagi baik, mubarakan yang berkah, fihi di dalamnya, ghairu makfiyin, bukan pujian yang tidak tertolak, ghairu makfiyin yang tidak tertolak, wala muaddain yang dan tidak ditinggalkan, wala mustaghnan dan tidak dibuang anhu darinya, Rabbuna Tuhan kami, dialah Tuhan kami. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala muaddain wala mustaghna anhu Rabbuna. Doa yang kedua, silakan dipilih di antara doa-doa sesudah makan. Yang paling baik adalah jika kita sekali baca yang di atas, yang pertama, sekali waktu setelah makan baca doa yang kedua. Ya, ini yang utama, yang baik, karena ini termasuk menjaga sunnah. Bukan gemisi to'ai akhirnya liane lali, ya. Dan gak ngerti kalau Nabi ngajarkan yang lainnya. Maka dengan diamalkan semuanya, ya, kadang-kadang yang pertama, kadang-kadang yang kedua, dan seterusnya, ini akan menjaga sunnah tersebut. Kemudian yang ketiga, pujian yang ketiga sesudah makan. Rawa Imam Ahmad bisanadin hasanin an Abdurrahman bin Jubair. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abdurrahman bin Jubair. Annahu, bahwasanya dia haddatsahu, menceritakan kepadanya, rajulun, seorang laki-laki, khadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samani sinin, selama 8 tahun. Annahu, bahwasanya si laki-laki ini yang pernah membantu Rasulullah SAW selama 8 tahun ini, sami an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qurriba ilaihi ta'amuhu, idza, apabila qurriba didekatkan ilaihi kepadanya, maksudnya disuguhkan kepada beliau, ta'amuhu makanannya, yaqulu, beliau mengucapkan bismillah. Wa idza faragha, dan apabila faragha, selesai, min ta'amihi, dari makannya, qala, beliau mengucapkan Allahumma at'amta wa asqaita wa aghnaita wa aknaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'tait. Ini doa yang ketiga. Terus alhamdu ba'da ta'ami min asbabir ridallahi anil abdi. Ya, pujian sesudah makan itu termasuk sebab keridhaan Allah kepada hamba. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yardha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridho,
Anil abdi, keliru itu ya. Anil abdi, dari seorang hamba, ayyakulal aklata, hamba itu makan makanan, fayahmadahu, kemudian dia memujinya, alaiha, muji Allah Subhanahu wa taala atasnya, atas makanan tersebut. Wayasroba, dan dia minum syurbatan, minuman, wayasrobu syarbata, fayahmadahu alaiha, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Selesai adabul makan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada adab minum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa berkumpul dalam kebaikan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.